Baiklah, untuk jenis pertama dari penutup atap adalah atap sirap, yang dimana atap sirap adalah kepingan papan tipis yang umumnya terbuat dari material kayu ulin atau kayu besi yang digunakan sebagai atap. Bentuk dari atap ini bisa beragam, namun yang paling banyak adalah berbentuk persegi panjang. Beberapa produsen juga membuat atap sirap heksagonal atau segi enam, belah ketupat, runcing, ujung melingkar, dan lain-lain. Alasan khusus dipilihnya kayu ulin karena termasuk jenis kayu kuat kelas 1 yang berada di Indonesia, dan kayu ini banyak dipakai dalam struktur bahan bangunan. Kayu ulin ini mempunyai serat yang sangat padat sehingga mempunyai berat hingga 1.300 sampai 1.400 kg per kubik. Atap ini banyak digunakan untuk konstruksi seperti museum, keraton, gazebo, tempat ibadah, bangunan-bangunan instansi daerah, serta pemukiman warga. Nah, kayu ulin ini banyak digunakan sebagai material atap karena karakternya yang mempunyai bobot ringan, tahan akan terik sinar matahari, mampu menangkal udara dingin, dan mempunyai umur yang panjang. Adapun spesifikasi dari atap sirap ini yaitu yang pertama, ukurannya dengan tebal 5 mm, lebarnya 8 cm, dan panjangnya 60 cm. Kemudian dikemas dengan ikat kawat, isi kemasannya 80 lembar per ikat, dimensi kemasan 16 x 23 x 60 cm per ikat, dengan kubikasi 0,023 meter kubik per ikat, dengan berat 25 kg per ikat. Adapun kelebihan dari atap sirap ini sendiri, yang pertama adalah atap sirap memiliki bobot yang cukup ringan dibandingkan dengan jenis-jenis atap pada umumnya. Kemudian atap sirap mampu menangkal sinar matahari dengan baik sehingga rumah yang dipasangi atap ini akan terasa sejuk dan tidak panas. Kemudian atap sirap yang terbuat dari kayu ulin memiliki daya tahan yang sangat bagus, bahkan usianya bisa mencapai puluhan tahun. Yang keempat, atap sirap akan menciptakan rumah yang mempunyai desain yang alami dan kesan natural yang kuat sekali. Kemudian yang kelima, atap sirap dapat meredam suara dengan baik sehingga suasana di dalamnya akan terasa sangat damai dan tenang apabila ketika turun hujan. Kemudian yang keenam, atap sirap merupakan atap dengan daya tahan terhadap gempa karena susunan materialnya terpasang kuat sehingga tahan dari guncangan atau gesekan. Kemudian yang terakhir, atap sirap adalah salah satu atap yang unik sehingga memiliki daya tarik yang begitu kuat, bagus, sehingga pada pengaplikasiannya bangunan-bangunan ini menjadi lebih memiliki daya tarik. Sementara itu, untuk kekurangan-kekurangan dari atap sirap, yang pertama adalah proses pemasangan atap sirap terbilang sulit dan membutuhkan tingkat keahlian atau ketelitian yang sangat tinggi. Kemudian biaya pemasangan yang harus dikeluarkan baik untuk pengadaan material maupun tenaga kerja tergolong mahal. Kemudian proses pengeringan kayu sebagai bahan baku atap sirap belum sempurna, dapat mengakibatkan kayu-kayu yang sudah terpasang ini akan melendut sehingga mengalami perubahan dan bentuk ukuran. Kemudian yang terakhir, atap sirap wajib dipasang secara baik dan benar. Kesalahan sedikit saja akan menimbulkan masalah yang besar, terutama pada kebocoran atap tersebut. Jadi demikianlah pembahasan kita mengenai atap sirap. Kemudian selanjutnya kita akan membahas jenis atap yang lain. Kemudian untuk jenis dari penutup atap yang kedua adalah genteng kodok. Pengertian dari genteng kodok adalah merupakan tipe genteng dari tanah liat tipe zaman dulu. Ini sangat cocok bagi pecinta bangunan klasik dan genteng ini memiliki penampilan yang sangat menarik dan menawan. Pengaplikasian genteng kodok ini biasanya diaplikasikan pada bangunan-bangunan dengan kemiringan 30 derajat. Dan untuk jarak ringnya sendiri berkisar 23 cm. Untuk spesifikasi dari genteng kodok ini, yang dimana dia memiliki bahan baku tanah liat dan pasir, kemudian warnanya bisa natural atau ditambahi dengan lapisan glazur. Untuk panjangnya sendiri dia berada di 28,5 cm dengan lebar 22 cm dan ketebalan 1,5 cm. Nah, untuk beratnya sendiri dia bisa mencapai 1,5 kg dengan volume 25 pieces
penggunaannya untuk setiap per meter kuadrat dan dengan jarak reng 23 cm. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan dari genteng kodok ini sendiri, yang pertama kelebihannya tahan lama seperti halnya genteng tanah liat pada umumnya. Kemudian kuat untuk menahan berat meski diinjak dan tidak akan pecah maupun retak. Kemudian warna yang lebih tahan lama karena mengalami proses pembakaran dengan suhu tinggi, warnanya tidak akan pudar meski mengalami perubahan cuaca. Kemudian sistem interlock yang memungkinkan konstruksi atap lebih kuat dan tahan terhadap hujan dan angin. Nah, untuk bentuknya sendiri seperti ini dia konstruksi dari interlocknya. Kemudian untuk kelebihan yang kelima, anti tampias meski hujan sangat deras dengan disertai angin yang kencang. Kemudian yang keenam, dapat diaplikasikan dalam berbagai gaya rumah. Jadi itulah kelebihan-kelebihannya. Kemudian untuk kekurangannya, diperlukan ketelitian pada saat pemasangan reng sehingga hasilnya rapi, karena nantinya itu akan mempengaruhi dari peletakan genteng itu sendiri. Kemudian, genteng ini mudah berlumut atau berjamur apabila tidak dicat menggunakan glazur. Jadi itulah pembahasan mengenai atap kodok. Kemudian untuk jenis penutup atap selanjutnya adalah genteng pres silang. Sesuai dengan namanya, genteng pres silang ini terbuat dari tanah liat dengan proses pencetakan atau dipres dengan api bersuhu tinggi sehingga menghasilkan karakter genteng tanah liat yang memiliki daya tahan yang kuat. Genteng ini terbilang awet dan dapat bertahan selama puluhan tahun. Proses pengerjaan yang rumit karena dalam proses pembuatannya khusus dibuat oleh pengrajin dari mulai proses pembakaran hingga pengeringan dengan cahaya matahari. Menilik dari segi fungsionalnya, jenis ini mampu menahan radiasi panas matahari sehingga memberikan kesejukan dan dapat menghangatkan di sore dan malam hari. Kekurangannya, jika terjadi disposisi dan atau tak tepat dalam pemasangan awalnya, maka akan menyebabkan kebocoran. Dari segi ekonomis, genteng tanah liat ini relatif murah. Terdapat berbagai jenis genteng tanah liat memiliki perbedaan dari bentuk dan ukuran. Untuk pengaplikasian dari genteng pres tanah liat ini sendiri digunakan pada bangunan dengan kemiringan 30 derajat. Adapun spesifikasi dari genteng pres silang ini sendiri adalah yang pertama memiliki panjang 30 cm dengan lebar 22 cm dan berat 1,3 kg. Untuk jarak rengnya sendiri digunakan adalah 24 cm dengan volume pemakaian per meter kuadrat berada di angka 22 pieces. Jadi demikianlah pembahasan mengenai atap genteng pres. Selanjutnya kita akan membahas mengenai atap genteng tanah liat. Atap genteng tanah liat merupakan genteng yang terbuat dari tanah liat yang kemudian dibentuk dengan metode pengepresan. Setelah dibentuk, tanah liat kemudian dibakar pada suhu yang tinggi sehingga melalui proses pembakaran tanah liat ini kemudian akan berubah menjadi keras dan berwarna coklat. Pengaplikasian atap genteng tanah liat ini biasanya digunakan pada bangunan dengan kemiringan 30 derajat. Kemudian adapun spesifikasi dari atap genteng tanah liat ini adalah bahannya menggunakan 100% tanah liat dengan ukuran 29 x 23 cm dengan jarak rengnya 23,5 cm dengan berat satuan 1,9 kg. Untuk penggunaan per meter perseginya dia membutuhkan 25 pieces. Kemudian adapun kelebihan dari atap genteng tanah liat ini adalah harganya lebih terjangkau, memiliki kekuatan yang baik, tahan panas dan tidak dingin. Kemudian untuk kekurangannya sendiri adalah rawan bocor bila tidak dirawat dengan hati-hati, kemudian mudah berlumut dan berjamur. Proses pemasangannya agak rumit dan warnanya yang cepat pudar. Jadi demikianlah pembahasan mengenai atap genteng tanah liat. Kemudian untuk jenis penutup atap selanjutnya adalah genteng keramik.
Nah, untuk genteng keramik ini merupakan genteng yang terbuat dari tanah liat dan kaolin yang dicampur dengan pasir kuarsa. Setelah proses pencampuran dan pencetakan selesai, barulah cetakan genteng tersebut dibakar dengan menggunakan suhu yang sangat tinggi berkisar antara 1000 derajat Celcius agar mengeras dan bisa dimanfaatkan untuk menjadi atap rumah. Untuk bentuknya sendiri dapat kita lihat seperti berikut. Pengaplikasian genteng ini digunakan pada bangunan dengan kemiringan 30 derajat. Nah, untuk spesifikasi dari genteng keramik ini sendiri adalah memiliki panjang 32 cm dengan lebar 31,4 cm dengan berat per unitnya mencapai 3 kg. Beban kuat tekan mencapai kurang lebih 175 kg force. Dengan isi per meter kuadratnya berkisar 14 pieces. Untuk penyerapan airnya sendiri maksimal 7% dengan jarak reng 26 cm. Nah, untuk kelebihan dari genteng keramik ini sendiri, yang pertama memiliki ketahanan yang tinggi, kemudian tahan terhadap api, tahan terhadap benturan yang keras, tahan terhadap angin, dan memiliki usia yang panjang, kemudian desain yang beragam, dan mampu membuat rumah menjadi lebih sejuk. Untuk kekurangannya, penutup atap ini memiliki bobot yang berat, kemudian harganya yang relatif mahal, dan proses pemasangannya yang rumit. Jadi demikianlah pembahasan mengenai penutup atap genteng keramik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penutup atap genteng beton. Genteng beton atau genteng semen adalah salah satu bahan penutup atap yang dibuat dari semen dan pasir yang dikombinasikan menjadi pigmen berwarna. Bahan-bahan ini dicampur menjadi adonan lalu dicetak dengan menggunakan sistem ekstruksi tekanan tinggi. Penggunaan dari atap genteng beton ini biasanya diaplikasikan pada bangunan dengan kemiringan 25 derajat. Nah, untuk spesifikasi dari genteng beton ini sendiri, yang pertama memiliki panjang 33 cm dengan lebar 42 cm, dan untuk berat per unitnya itu bisa mencapai 4,4 kg dengan beban kuat tekan sampai pada 150 kg force, dan penyerapan airnya 7%. Nah, untuk jarak rengnya sendiri yang digunakan pada atap genteng beton ini adalah 25,5 cm dengan kebutuhan per meternya itu bisa mencapai 10 buah per meter kuadrat. Adapun kelebihan dari atap genteng beton ini adalah daya tahan yang kuat, kemudian tidak mudah berubah bentuk, dapat memantulkan panas, memiliki warna yang beragam jika diberikan pewarna, dan tahan terhadap polusi suara dan polusi suhu udara. Kemudian untuk kekurangannya, dia memiliki bobot yang berat, kemudian memerlukan ketelitian pada pemasangan, dan memerlukan perawatan khusus berupa lapisan. Jadi demikianlah pembahasan mengenai atap beton. Selanjutnya kita akan membahas mengenai atap genteng metal. Pengertian dari atap genteng metal ini sendiri adalah genteng yang bahan pembuatannya terbuat dari campuran material logam, diantaranya galvanis dan galvalum. Untuk dari genteng ini tersebut umumnya seperti lembaran dengan ukuran lebar, panjang, dan juga ketebalan tertentu. Pengaplikasian atap genteng metal ini biasanya digunakan pada bangunan dengan kemiringan 30 derajat. Untuk spesifikasi dari genteng metal ini, dia memiliki lebar efektif 100 cm dengan panjang efektif 77 cm dan memiliki ketebalan 0,44 mm. Nah, untuk beratnya sendiri mencapai 5,3 kg per lembar dengan jarak reng 38,5 cm dan jarak kasonya itu mencapai 50 cm. Nah, untuk kelebihan dari material atap genteng metal ini, yang pertama adalah daya tahannya yang tinggi, kemudian bobotnya yang ringan, pemasangannya mudah dan cepat, memiliki harga yang relatif murah, memiliki pilihan yang beragam, dan ramah lingkungan. Kemudian untuk kekurangannya sendiri adalah ruangan menjadi panas karena terbuat dari material galvalum dan galvanis, kemudian mudah mengalami pengelupasan warna.
Dan apabila terjadi hujan, menimbulkan suara yang bising dan atap ini rentan terhadap tekanan. Jadi demikianlah pembahasan mengenai atap benteng metal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai atap seng. Nah, untuk atap seng ini sendiri merupakan atap yang terbuat dari lembaran baja tipis yang diberi lapisan zinc secara elektrolisa. Tujuannya untuk membuat bahannya menjadi tahan karat. Jadi kata seng ini berasal dari bahan pelapisnya yaitu zinc. Jenis ini akan bertahan selama lapisan zinc ini belum hilang. Atap jenis seng gelombang ini biasanya diaplikasikan pada bangunan dengan kemiringan 20 derajat. Nah, untuk spesifikasi dari atap seng ini sendiri memiliki panjang 180 sampai 300 cm dengan lebar 54 sampai 80 cm. Nah, tebalnya ini memiliki 0,2 mm sampai 0,3 mm. Untuk jarak ringnya sendiri digunakan 40 cm. Kemudian adapun kelebihan dan kekurangan dari atap ini sendiri adalah yang pertama, kelebihannya tahan karat, kemudian instalasinya yang gampang, bobotnya yang ringan, ramah lingkungan, dan mudah didapatkan. Nah, untuk kekurangannya sendiri, dia mudah menyerap panas karena terbuat dari bahan zinc. Kemudian mudah bocor karena dalam pemasangannya dia direkatkan dengan paku. Dan yang terakhir, kemampuan menyerap suara yang sangat rendah sehingga apabila turun hujan, atap ini akan menimbulkan suara bising. Jadi demikianlah pembahasan mengenai atap seng. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penutup atap dari dak beton. Nah, untuk bahan penutup atap dari dak beton ini merupakan atap datar yang terbuat dari kombinasi besi dan beton. Umumnya banyak digunakan pada rumah-rumah modern, minimalis, dan kontemporer. Konstruksinya sangat kuat sehingga memungkinkan untuk digunakan sebagai tempat beraktivitas. Nah, karakteristik dak beton yang baik ini harus memiliki 4 poin utama. Yang pertama, solid atau kuat agar mampu menahan beban berat tanpa ada kendala. Kemudian pekerjaan yang halus dan rata karena ini berpengaruh terhadap fungsi estetika rumah secara keseluruhan. Kemudian harus efisien, yang artinya dak beton harus dibangun dalam tempo yang tepat dan tidak terlalu lama supaya hasilnya tidak mudah retak ataupun keropos. Nah, kemudian dak beton ini ekonomis, merupakan salah satu pilihan untuk membuat plat lantai terjangkau dan irit. Kemudian umumnya dak beton ini dibuat dengan ketebalan 12 cm. Sedangkan untuk atap dak beton rata-rata menggunakan ketebalan 8 cm. Nah, untuk detailnya bisa kita lihat seperti berikut. Dia menggunakan susunan atau konstruksi dari plat besi. Nah, untuk kemiringan dak beton ini sendiri biasanya berkisar 1 sampai 2 derajat. Adapun kelebihan dari dak beton ini adalah kemudian untuk kekurangannya sendiri, dak beton ini jadi demikianlah pembahasan mengenai atap dak beton. Dan untuk jenis atap penutup atap yang terakhir adalah atap polikarbonat. Pengertian dari atap polikarbonat ini adalah merupakan salah satu material berjenis termoplastik polimer. Material polikarbonat memiliki sifat sederhana dalam pengerjaan, mudah dicetak, serta mudah dibentuk dalam panas, sehingga kerap digunakan pada industri kimia. Memiliki sifat transparan, ringan, tahan lama, serta tahan terhadap suhu ekstrim. Atap polikarbonat menjadi salah satu material favorit yang difungsikan sebagai pengganti kaca. Adapun spesifikasi dari atap polikarbonat ini memiliki spesifikasi tergantung dengan merek. Adapun kelebihan dan kekurangan dari atap polikarbonat ini sendiri, dia yang pertama, kelebihannya menghalau sinar ultraviolet, bobot yang ringan sehingga mudah dalam pemasangannya, material yang lebih ekonomis dibandingkan kaca, kemudian mudah dibentuk sesuai dengan ukuran dan konstruksi bangunan,
ramah terhadap lingkungan karena dapat didaur ulang, dan memiliki ragam warna yang menarik. Sementara untuk kekurangannya, mudah bocor bila pemasangan tidak benar dan teliti, kemudian tidak tahan terhadap goresan benda tajam, mudah meninggalkan noda bila tidak dibersihkan, menimbulkan bunyi yang cukup nyaring pada saat hujan, dan kemudian berisiko menimbulkan noda yang sulit hilang. Pengaplikasian dari atap polikarbonat ini biasa digunakan pada teras-teras atau kanopi-kanopi rumah. Jadi demikianlah pembahasan dari jenis-jenis penutup atap. Seperti yang sudah kita bahas tadi, penutup atap memiliki ragam jenis tergantung kepada penggunaannya. Jadi demikianlah materi mengenai dasar-dasar konstruksi kuda-kuda dan hubungan atap. Semoga materi dari pembelajaran kita kali ini bisa kita pahami dengan baik dan juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah pemaparan materi singkat dari saya. Saya Monas Tinjak, pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton.